Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari Prayitno Berbagi, ya, dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai peraturan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Hal ini harus dipahami oleh Bapak Ibu, ya, karena ini menyangkut masalah ijazah yang sifatnya harus hati-hati. Seperti apa nanti tata cara pengisian dan bagaimana ketentuannya, mari Bapak Ibu semuanya, ya, untuk memperhatikan persyaratan ini, ya, aturan ini, sehingga di dalam pembuatan atau penulisan ijazah tidak mengalami kesalahan, ya, karena bila mengalami kesalahan ini tentunya akan membuat masalah, ya, bagaimana penggantiannya dan pelaporannya untuk pengajuannya belangko yang baru itu akan lama, ya. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti, ya, ketentuan dari peraturan, ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita ikuti. Sebelum memasuki cara pengisian, mari kita lihat dulu, ya, pada pasal 2 ini Bapak Ibu, prinsipnya adalah prinsip penentuan spesifikasi bentuk dan pengisian belangko ijazah ini, ya, dilakukan dengan apa? Prinsipnya harus A, kehati-hatian, ya, ini diperlukan kehati-hatian. Yang B, efisien, ya, efisien, jangan sampai ada kesalahan. Yang C, efektif, dan D, akuntabel. Nah, ini dalam pengisian, ya, harus berprinsip, ya, kehati-hatian, efisiensi, efektif, dan akuntabel. Kemudian pada pasal 3, Bapak Ibu, pada pasal 3 kita harus pahami dulu pengadaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh direktorat. Pengadaan belangko ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan bentuk belangko ijazah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Sekretaris Jenderal ini. Pada pasal 4 ayat 1, belangko ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 didistribusikan oleh direktorat. Ayat 2-nya, pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Yang B, Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk sekolah Indonesia luar negeri, ya. Pada ayat 3 ini pendistribusian belangko ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada SPK, SD dan SMP dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.
SMA, SMK, dan SLB dilakukan melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Pada pasal 5, pengisian belangko ijazah dan penetapan ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi sekolah Satuan Pendidikan Dasar itu meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, pendidikan menengahnya SMA, SMALB, SMK, SPK, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Pada pasal 6-nya, kelulusan peserta didik dituangkan melalui ijazah dan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kelulusan peserta didik dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut. Nih, kelulusannya ditetapkan secara nasional mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Kelulusan SD, SDLB, program paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun berkenaan nanti dari tanggal 15 Juni ini itu adalah kelulusan untuk SD, SDLB, program paket A atau sederajat. Kelulusan SMP, SMPLB, program paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun berkenaan. Kelulusan SMK atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni tahun berkenaan Kelulusan SMA, SMALB, program paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei tahun berkenaan. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu bahwa kelulusan SD, SDLB, program paket A dan sederajat tanggal 15 Juni. Untuk kelulusan SMP, SMPLB, program paket B tanggal 15 Juni sama Untuk SMK dan sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni Untuk SMA, SMALB, program paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei. Ini bedanya SMK 3 Juni. Untuk SMA, SMALB 5 Mei. Dalam hal tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertepatan dengan hari libur, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional. Ini catatan buat Bapak Ibu. Kalau tanggal kelulusan sebagaimana yang dimaksud ini sudah ditetapkan tetapi bertepatan dengan hari libur nasional, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Ketentuan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 yang berlaku untuk sekolah internasional, sekolah Indonesia luar negeri, dan SPK. Pasal 7, surat keterangan lulus diberikan sesuai dengan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah, rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Pasal 8, ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja Ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijazah oleh Satuan Pendidikan. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2022 Jadi tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman
kelulusan ya, dan paling lambat tanggal 31 Juli 2022 ini. Jadi Bapak Ibu, ini ijazah harus sudah selesai ya untuk diterbitkan. Tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Sekretaris Jenderal ini ya. Bapak Ibu, ini adalah ketentuan ya. Nah, pasal 9, dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan, maka pengisian belangko ijazah, penandatanganan ijazah, dan penandatanganan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh Dinas untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Ketua Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Jadi pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Pasal 10, peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan ya, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022, Sekretaris Jenderal TDD tertanda Soeharti ya. Ini sesuai dengan salinannya. Nah, itu ya Bapak Ibu, ketentuan peraturan mengenai pengisian ya, penggantian maupun pemusnahan ijazah ya. Secara garis besar ketentuannya harus seperti itu. Untuk itu maka Bapak Ibu harus mengerti ya, harus mengikuti ketentuan ini, tidak boleh menyalahi dengan aturan ini. Untuk itu nanti berikutnya ya, pada video berikutnya adalah bagaimana tata cara pengisian yang benar belangko ijazah, bagaimana cara penggantian, dan bagaimana cara pemusnahan apabila ijazah itu rusak ataupun salah ya di dalam penulisan maupun penerbitan. Baik Bapak Ibu, ikuti ya video selanjutnya, yaitu tentang tata cara pengesahan, penggantian, pemusnahan belangko ijazah. Untuk itu, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dukung selalu channel Praetno Berbagi dengan subscribe, like, komen, serta share, serta aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.